bagaikan terbang ke awan, terawang dalam ruang bayang-bayang kelam, belayang bagaikan terbang ke awan, terawang dalam ruang bayang-bayang kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita ada di episode kedua Do It atau Do It bersama bintang tamu kita kali ini. Tepuk tangan buat Bang Safir Senduk. Mana tepuk tangannya? Yeay. Bang Safir Senduk adalah master financial planner yang luar biasa sekali berkaitan dengan uang. Beliau pakar bagaimana mengatur dan mengelola sedemikian rupa. Dan bintang tamu gue yang kedua adalah seorang musisi yang luar biasa yang gantengnya melebihi ketampananku. Onci, Ungu, apa kabar? Selamat malam, tepuk tangan buat Onci dulu. Selamat siang. Terus juga ada Kak Ferry di sana, musik director Kak Ferry. Kak Ferry gak butuh tepuk tangan tapi butuh saweran kayaknya, butuh saweran. Baik, di opening buat kali ditunggu-tunggu. Iya. Untuk episode kali ini kenapa aku pakai sesuatu di sini? Karena profesi gue sebagai pembawa acara sudah berubah dari MC menjadi Master of Ceremony, ya, Ceremony. Ya, saya bisa aja. Iya, Master of Ceremony. Baiklah, dan hari ini kita sangat luar biasa. Bagaimana Bang Fir kabarnya? Kabarnya luar biasa banget. Saya sekarang pakai kain hitam karena saya silau melihat masa depan kita semua yang luar biasa. Kenapa silau? Kok gokil? Tumben karena bisa optimis. Amin. Percaya diri. Keren banget. Gue demen yang gini-gini nih. Ini keren nih. Mas Oci apa kabar Mas Oci? Apa kabar Mas Oci? Alhamdulillah sehat Mas Robi, seperti teman-teman juga. Masih semangat juga. Apalagi setelah dengar masa depan yang bersilau dan berkilau itu langsung. Iya sambil mikir nih. Gue sambil mikir. Iya po ya, kayak gitu ya. Bang Ferry. Bang Safir gimana Bang Ferry? Alhamdulillah. Saya kemarin mungkin yang paling nggak berkilau kali. Soalnya kemarin naik motor nih ceritanya. Terus naik motor, udah lagi di jalan gitu, jalan kan sepi ya. Terus ada yang teriakin, cewek lagi. Mas, standar. Gue lihat, nggak ada. Enggak, mukanya standar. Jadi nggak berkilau gue. Ya. Makanya ini bisa berkolaborasi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih udah ada di episode kedua. Harusnya dibalas Gue nggak tahu dong. Knalpot. Muka lu. Ya itu cerita tentang apa ya di dunia masyarakat ya. Tapi sekarang gue lagi pengen ngobrol agak serius dikit walaupun nggak serius duit. Tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Kalau aku bilang halo, semua jawab hai. Kalau aku bilang hai, semua jawab halo. Sesimpel itu sih. Kita tes kekompakan kalian bertiga. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Tar dulu. Halo, hai. Belum. Tunggu. Ini nggak ikutin arahan. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Ini membuktikan memang masih optimis karena masih ada orang yang bisa mengikuti itu walaupun yang kita lihat ini adalah orang-orang hebat, Bang Safir dan Mas Onci dan Mas Ferry. Ya ini adalah sebuah gebrakan menurut aku. Jadi kalau kita memberikan hal yang positif, kita bisa menularkan kepada yang lainnya. Bukan begitu, Bang Safir? Setuju. Oke, ini dari tadi setuju, optimis, ketawanya luar biasa. Live IG-nya nggak berhenti. Bang Safir, sibuk apa di pandemi ini? Ya, terputus Bang Safir. Oke, Bang, terputus ya? Terputus dulu. Ya ini Bang Safir lagi. Bang Safir,
Yes. sibuk apa nih? Ibu sibuk apa nih di 2 bulan 3 bulan terakhir ini nih? Ya, sibuk mempersiapkan album baru single yang akan keluar loh. Itu harusnya Mas Oji Itu saya. Mas Ferry yang ngomong. Itu saya. Itu satu lagi. Itu bukan. Nanti saya malah sibuk Tolong. menabung emas loh ini. Finansial loh. Oh gitu ya. Gantian ternyata. Iya. Jadi Dia gimana? Jadi bikin gimana? inilah apa diundang seminar-seminar online, IG live gitulah. Ya sama lah kita ya. Apa MC ceremony ya, sama-sama lah. Iya. itu harus ditekankan tuh masalah ceremony. Oke, sudah berapa kali kalau dalam sehari melakukan kegiatan itu? Enggak, paling sehari 3 kali, 4 kali, 2, 3, 4 kali. Itu pun 3 kali pun udah ngos-ngosan itu. Ya kayak gitu. Ntar dulu, itu live IG apa minum obat sampai 3 kali sehari? Minum obat Gokil ya. kayaknya. Seru banget. Pasti tantangannya luar biasa ya. Bagaimana ngelihat kondisi sekarang ini sebagai pakar finansial, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Baik dari tingkat keluarga dulu deh, dari lingkungan terkecil, belum nanti temen, belum nanti klien dan kolega lain-lain. Stop sampai di situ dulu. Aku mau tanya ke Mas Onci. Mas Onci, aku mau Siap. tanya nih, sibuk apa nih selama 2-3 bulan ini? Saya rasa saya paling sibuk itu pada saat seperti ini karena saya sibuk sekali untuk rebahan dan bangun dan rebahan lagi. Itu Jadi sangat sebelum aktif. pandemi lu emang udah kayak gitu. Udah begitu juga ya. Ya kurang lebih sama lah Mas Robi. Kita aku punya prinsip kita jangan berhenti karena ada hal-hal seperti ini yang terjadi pada saat ini. Mungkin ini sebuah cobaan, jadi aku juga harus tetap mencari celah di mana caranya aku bisa menyalurkan hobi bermusik, kecintaanku terhadap bermusik di dalam segala medan apapun itu gitu. Jadi ya sekarang ada komputer, ada teknologi digital yang mendukung, ya kenapa tidak gitu loh. Jadi buat aku lebih baik aku gunakan sarana yang ada daripada aku bermuram durja, diam-diam aja nggak ngapa-ngapain, malah akhirnya aku malah jadi benar-benar stop gitu loh. Jadi lebih baik ya aku gunakan tetap berkarya. cara yang lebih ada. Tetap berkarya. Betul. Tetap berkarya, luar biasa sekali. Tapi kita tahan lagi sampai di situ ada 2 poin yang luar biasa, satu di Bang Safir, lagi di Onci. Nah, ini yang tidak ada poinnya sama sekali. Kak Ferry gimana Kak Ferry? 2 bulan ini. Ini yang nggak ada poinnya sama sekali. Ini nggak ada poinnya sama sekali, nggak ada poinnya. Aku kan Kak Ferry, ikut aku kamu. ditanya. Ya. Kak Ferry, aku tuh ditanyain kemarin sama temenku. Pak Obi beli baju lebaran nggak? Mohon maaf, saya mah tiap hari pakai baju lebaran. Kalau sempitan nyesek. Itu baju lebaran, beda dong. Oh iya, Bang Safir belum dikasih kesempatan ngobrol ya. Tahan ya, ini jangan Siap. emosi nih. Jangan loh. Ini saya puasa, tinggal 2 hari lagi nih. Jangan sampai Siap. emosi nih. Oke, baik, banyak tidak seru ya ngobrol-ngobrolnya memang seperti ini. Jadi sesimpel ini. Jadi tidak akan sulit lah, kita lebih banyak curhat, lebih banyak bagaimana strategi yang harus kita atur. Bang, aku agak konsen dengan tadi sehari 3 kali, terus juga optimis di depan luar biasa sekali. Sebelum nanti presentasi ada di sesi berikutnya ya. Nah, sekarang optimis seperti apa yang Bang Safir lihat ke depan setelah pandemi ini gitu? Atau katakan new normal kalau orang bilang. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang namanya manusia, kita pasti kita dikaruniai gitu ya, intera gitu ya. Nah, jadi harus sih melawan wabah itu. Makanya aku optimis banget kita bisa menang melawan wabah itu asal benar-benar kita menggunakan akal sehat kita, menggunakan intelijensia kita, dan satu lagi adalah nurut apa kata negara, nurut apa kata pemerintah. Karena apa yang dilakukan pemerintah yang ada di puncak negaranya. Putus lagi ya? Iya. Putus. Kasih musik dong, musik main dong, Kak. Ini. Betul. Masuk ke IG-nya Safir Senduk. Jadi agak terputus-putus tadi Bang Safir, mohon maaf. Yes. Jadi kuncinya adalah
Bisa. Ini adalah yang paling baru gitu ya. Hanya yuk kita cari baju baru. Padahal lebaran paling cuma 1, 2, 3 hari ya. Tapi kita Betul. motor keluar cari baju baru, ujung-ujungnya kita berkerumun dan ntar bisa ketularan wabah, ntar nggak kelar-kelar musibah ini kan. Gitu kan. Intinya Tapi itu kan sih. kemarin ada ketentuan bahwa harus memberikan THR. Ya orang kalau udah dapat THR ya paling pengen nikmatin dong, Bang. Gitu. Benar. Nah sekarang gini aja, kuncinya gini aja. Kalau THR kalau kita nikmatin, kalau kita konsumtif dan akhirnya kita keluar ketularan kan buat apa kan gitu kan. Jadi ya biar Betul. gimana logika tetap mesti dipakai gitu. Ya ini agak sedikit sulit menurut gue, maksudnya kita kan tidak sepemikiran dengan orang yang ngobrol berempat ini, masyarakat di luar sana yang katakanlah gue dapat THR gue harus nikmatin dong. Edukasinya ini loh yang kadang gue sulit gitu, apalagi gue tinggal di Jogja ya. Kalau di Jakarta Iya. oke lah, orang-orang masih bisa gimana. Kita tinggal di daerah kayak di Jogja nih susah mengedukasi hal itu. Lu save dulu dong, nanti dulu Iya. kalau memang udah jeda duit lu kan misalnya kayak gitu, gimana tuh Bang? Iya, yang lucu adalah banyak orang bilang wah kalau di Jakarta sih bisa diatur dan di daerah ini nggak bisa. Seringkali yang di Jakarta tuh juga susah diatur, itu dia yang menarik. Seringkali Jakarta tuh susah sampai diketawain Iya, orang setuju. Jakarta kak. Sampai dibilang nih kadang kamso upai juga nih karena nggak bisa diatur gitu ya. Itu pertama. Iya. Terus yang kedua adalah gini, orang biasanya kalau udah pegang duit, akar air ya, itu akal sehatnya tuh nggak main. Jadi yang main itu adalah emosi, ya dia belanja segala macam. Jadi tolonglah kita pakai akal sehat. Oke, aku setuju. Tapi sekarang ini yang paling banyak fatal di penyakit yang sekarang ini ada itu rata-rata tuh laki-laki. Nah, kenapa laki-laki? Karena memang semua problem itu sama laki-laki. Ada yang namanya masalah. Mas, itu kan laki-laki, nggak ada mbak salah. Ya kan kayak gitu. Ah ini harus setuju nih. Ini harus setuju dulu nih. Jadi masalah ini ditimbulkan oleh laki-laki. Makanya penyakitnya banyak sama laki-laki. Itu sih yang gue lihat. Setuju. Mas, Semua karena laki-laki. itu ada masalah ya. Masalah, nggak ada mbak Allah, nggak ada. Adanya masalah, Mbak Allah, makanya ya. laki-laki. Ada satu Ya, lagi Mbak Ot- penyakit Ya, yang paling ditakuti, ada satu lagi. Apa apa maksudnya? itu? Penyakit infeksi itu. Paling Kenapa? ditakuti sekarang. Infeksi Kok bisa? saluran keuangan. Wah, mampet dia. Lagi mampet. Iya. Bener. Itu Jadi memang stroke ini itu, budaya. penyebab stroke. Nah, sekarang nih Mas Onci sendiri nih. Mas Onci nih kangen gak sih konser gitu, ada penonton lagi, rame-rame lagi, seru-seruan lagi. Ya, kalau ditanya rindu ya rindulah. Tapi kembali lagi sih Mas Robi, kita harus tahu nih apa prioritas kita nih, apa yang harus kita benar-benar utamakan saat ini sampai kita benar-benar Iya. menuju entah itu new normal atau benar-benar normal. Jadi memang kita harus benar-benar mengikuti semua anjurannya, karena memang secara benar kata Mas Safir juga bahwa mungkin kalau kita gunakan akal sehat, kalau kita tidak tertular ya mungkin akan lebih cepat virus itu menghilang, atau seenggaknya kita akan menunggu sampai benar-benar orang dan perusahaan farmasi itu untuk lebih fokus ke menciptakan vaksinnya, jadi tidak sekedar Ya. mengatur masyarakatnya. Ya aku rasa sih rindu, tapi harus ada hal yang lebih utama nih yang didukung ya, yang disupport. Jadi aku lebih senang kayak gini, dan apalagi tambahannya aku tuh takut naik pesawat Mas Robi. Jadi ada Iya. Jadi ada unsur bersyukurnya lah, aku bisa menemukan cara untuk di rumah aja nih ngerjain gini masih bisa kerja gitu, masih bisa menggunakan Betul. masih beradaptasi lah. Betul. Kita kayak kalau orang mau kalau orang mau show gitu adalah namanya GR ya. Gladi resik banget ya. Kita ini kayak dites semuanya ya. Tapi yang pasti luar biasa, mungkin Bang Safir sama Bang Onci dan penonton yang ada kemarin sempat ada populer mengenai lelang-lelang keperawanan segala macam ya, untuk mendapatkan duit, terus juga untuk naikin follower segala macam. Nah, kemarin unik nih, cuman videonya belum naik. Mas Ferry kemarin ngelelang perjakaannya, cuman dari 20 juta semakin. Iya, jadi Mas Ferry ngelelang perjakaannya. Iya, ntar dulu. Mas Ferry ini ngelelang perjakaannya dari 20 juta, 10 juta, 50.000, sampai kalau bisa dia yang bayar. Nah, ini keren banget. Ini konsep baru. Ya gimana bisa nggak turun? Saya aja nggak yakin dia perjaka. Udah, terlepas dari itu, Bang Safir, fenomenal orang cari follower, fenomenal orang cari duit dengan cara seperti itu. What do you think about that?
do it tadi kan, do it, melakukan itu. Sebenarnya kalau mau dilihat dari orang-orang sosmed gitu ya, lihat dari orang-orang sosmed, jago-jago sosmed, digital agency gitu ya, follower itu nggak penting. Yang penting itu adalah engagement, keterlibatan gitu ya. Ya kan, keterlibatan. Ada orang yang dia followernya banyak, tapi kalau kita posting apa-apa responnya nggak banyak gitu ya. Tapi ada orang yang followernya dikit, begitu dia posting satu aja yang komen banyak banget, yang nanya banyak banget. Yang paling penting sih engagement. Jadi follower tuh nggak, nah untuk supaya engagement bagus kan tergantung dari kontennya, itu intinya. Jadi bukan follower. Oke. Jadi kalau ada yang bilang dia mau jual keperawanan lah segala macam, itu cuma, kalau aku bilang sih cuma caper aja, buat cari follower aja emang. Iya, oke. Nah, Mas Oci, gimana Mas ngelihat fenomenal itu Mas dari sudut pandang musisi? Sah atau enggak nih? Pengen fenomenal. Kemarin ada yang ngasih zakat isi sampah. Terus tiba-tiba ada yang dibullying tuh, itu yang keren banget tuh, itu kayaknya memang itu anak di Jalan Kote di daerah Sulawesi sana, dia sampai dapat sumbangan. Terus orang-orang berbondong-bondong, udah kita dibully aja dapat sesuatu. Itu gimana Mas Onci? Kalau dari Yang pasti apa yang kamu tanam, kamu akan tuai hasilnya gitu loh, apapun itu gitu. Misalnya si yang viral ini dengan memberikan prank sampah itu, ya dia menuai hasilnya, mungkin dia viral, dia terkenal. Tapi apa yang dia dapat, ya sekarang yang terjadi gitu loh. Begitu pula dengan apa ya, mungkin ada lagi heboh-hebohnya viral ini si soal pelelangan keperawanan, ya pada dia mungkin dia mendapatkan perhatian, benar. Sah-sah aja, orang-orang yang lihat juga jadi menyantapnya gitu loh. Tapi hasilnya apa? Seperti katanya Mas Safir tadi, memang engagementnya dia saat ini viral, tapi nanti dia akan, entahlah, dia berada di mana gitu. Dia akan diremehkan atau gimana, kan itu bahaya gitu. Aku rasa sih sebaiknya kita gunakan benar-benar apa yang kita punya gitu loh. Jadi pansos lah istilahnya sekarang itu. Kalau buat aku sendiri sih, aku bukan penganut paham itu gitu. Yes. Nah, sekarang gini, Bang Safir, aku mau tanya nih, aku kan sebagai pekerja entertain, pekerja lepas, sama-sama lah kita ya, maksudnya freelancer. Kita kalau nggak kerja, kita nggak dapat finansial, termasuk Mas Onci juga. Aku mau tanya ini, buat para musisi atau entertain dunia hiburan khususnya, gimana sih ngatur keuangan yang paling baik? Ini udah mulai masuk tema, karena duit tadi ya kan. Aku opening dulu itu tadi. Ya, gimana ini? Pertama bayar dulu dong. Itu, fulus. DP aja. Enggak. Jadi kuncinya gini deh, buat para freelancer, nggak usah mikir, cukup aja. Dia dapat honor minimal 10%. Ya ada sedikit masalah ya Mas Obi ya. Iya. Kalau yang paling susah ngatur keuangan gue tahu, paling gampang. Tar dulu, jangan. Tunggu ada Bang Safir, tunggu. Ini lagi nge-lag nih, lagi nge-lag. Gimana? Agak udah nyambung lagi belum? The power of bandwidth ini berantakan bandwidth. Halo. Kayak ini ya. Yang pemerintah harusnya support ini, kalau disuruh daring ya harus kuat. Bang Safir agak kepotong tadi, maksud aduh aku kurang denger banget nih. Itu apakah memang ada oknum-oknum tertentu yang nge-cut bahwa finansial tadi? Bang, jadi buat para freelancer ini. Aduh, putus lagi, ya Allah. Tiap kali dapat invest minimal persen. Masuk nggak? Udah masuk belum nih? Udah masuk ya? Oke. Jadi yang namanya freelancer, tiap kali dapat honor, invest minimal 10%. Itu 10% itu minimal ya. Kalau mau lebih cepat makmur, 30%. Kalau mau lebih cepat makmur, 50%. Tiap kali dapat honor, invest 50%. Tapi kalau dia bisa invest sampai 70% dari honornya dia, tiap kali dia dapat honor, itu berarti dia fix tinggal sama mertua. Berarti luar biasa, nyetornya ke mertua ya. Tapi kan gini Bang Safir, tapi gini, gaya hidup, terlepas dari itu kan gaya hidup. Mereka harus beli baju mahal, mereka harus jalan, mereka harus makan dan lain-lain. Sementara harus invest tadi yang disampaikan oleh Bang Safir. Itu gimana itu caranya? Kuncinya gini, aku selalu bilang gini, kamu kalau mau beli baju, belilah baju yang paling bagus gitu. Kalau perlu mahal sekalian, supaya kualitasnya bagus. Tapi nggak usah banyak-banyak sampai satu lemari. Aku punya temen gitu ya,
Dia kalau beli baju benar-benar kualitas yang paling bagus, tapi dia cuma punya, ini cowok nih, dia cuma punya nggak sampai 10 biji. Tapi efeknya apa? Dia tidak boros, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang ngelihat dia juga enak. Kenapa? Karena kualitas bajunya bagus. Cuma dia nggak boros, dia nggak sampai punya lebih dari 10, dia cuma punya 10 biji bajunya. Jadi intinya adalah silakan beli baju dengan kualitas bagus, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah itu intinya itu sebetulnya. Oke, sekarang Mas Onci sendiri, kalau aku lihat juga ini salah satu artis yang tidak terlalu banyak konsumtif ya, beli baju segala macam. Kalau aku lihat juga sepatunya itu aja ya. Kalau misalnya konser bajunya itu ya. Malah kadang-kadang dipinjemin. udah nggak mahal, itu aja kan, bingung gue juga. Ya kan, jadi kan kayak gitu. Tapi gini, Tapi beli gitar terus. Nah, enggak juga. Cuman kita dengerin ya. Mas Onci ini salah satu orang yang sangat setuju dengan Bang Safir, bener ya, dengan investasi dan lain-lain. Bisa diceritain nggak? Lagi menyimpan dalam bentuk apa? Misalnya kita bocorin aja, maksudnya kalau ada duit 1 juta, gitu kita mau beliin apa atau apa. Bang Mas Onci sudah melakukan apa dengan kondisi sekarang berprofesi sebagai musisi, investasinya bagaimana? Aku nggak mau ceritain deh apa aja investasi aku, bahaya. Iya, oke. Ntar kena pajak. Ntar kena pajak. Cuman ada lah ya. Aku lebih mau bilang aja bahwa cara aku berinvestasi adalah menabung. Dan ya benar kata Bang Safir, kita jangan sampai berboros ria. Kalau misalnya memang mau berhemat tapi mau keren, ya lakukan cara seperti Bang Safir bilang, kita beli yang bagus, tapi ya udah nggak usah sering-sering, misal setahun sekali aja cukup lah. Itu yang aku lakukan, Mas Robi. Meskipun yang aku cari juga nggak bagus-bagus banget gitu loh. Yang aku cari wah, ini sel sampai 70% nih, mantap nih. Nah, itu begitu cara. Iya, setuju. Sisanya jadi Bang Safir, jadi aku sama selalu Onci ini punya gimana? Aku tuh selalu menyiapkan ini, Mas Robi, dana untuk foya-foya, kesebutan aku nih ya. Dana untuk foya-foya, dan satu lagi adalah dana yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Setuju banget. Karena kalau Bang Safir tahu, aku sama Onci ini udah lumayan agak lama, dan walaupun dia enak lihat gue, cuman maksud gue tuh dia ini tipikalnya sama gue tuh sama, cowok modis ya, modal diskon. Jadi gitu. Jadi ya, itu yang kita tunggu. Baik di Bang Safir, sebelum nanti kita lanjut ke presentasi, kita dengerin dulu Kak Ferry mau nyanyi nih. Ini dia sendirian, kasihan. Boleh ya kita jeda sebentar ya. Sedikit aja Kak Ferry, enggak usah lama-lama karena ini penontonnya luar biasa sekali ya. Lagu Obi and Friend ya. Silakan. Kak Ferry silakan. Udah itu. Hari ini hari yang sangat cerah, hari yang asik untuk bergembira. Ayo kawan, kita kumpul semua, kita bergoyang sukaria bersama. Bergoyang, yo yo yo, berputar, ayo ayo ayo, bernyanyi bersama, la 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 sukaria, hilangkan sedihmu, hilangkan gundamu, yo ayo semua gembira. Boleh tepuk tangannya. Itu adalah kayaknya ada yang salah deh. Kayak lagunya ngajak gembira tapi kok melodinya kok kayak sedih ya. Gimana gitu ya, Lah, ini aku bilangin, ini bukan penyanyi aslinya Bang Safir. Ini dia dikasih hadiahnya, mukanya kan dibilang tadi standar. Jadi nggak bisa milih. Kan sama kendaraan tadi udah bilang standar. Oke. Ini sekarang yang sedikit pertama kalinya sedikit dibilang ganteng waktu itu ada pertama kalinya gue dibilang ganteng waktu itu, modalnya murah banget, obat ganteng.
Cuma Apa itu 2.000. obat ganteng? Waktu itu ada Kok bisa bencong, bencong ini apa ngamen di rumah gua kan. ngamen? Gua kasih 2.000. Dia Bencong lagi. bilang, terima kasih ganteng. Sekali-kalinya. Jadi kalau orang dibilang ganteng, itu nunggu bencong datang aja 2.000 kok bungkusnya. Iya. Jadi kalau lu pengen dibilang ganteng, ada bencong kasih 2.000, dibilang, hei ganteng, makasih ya ganteng. Nah, itu dibilang ganteng, ya lu diambil. Oke, terima kasih sekali lagi, luar biasa. Masih semangat tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan lagi. Bang Safir, Ya, sekarang kita masuk di sesi yang berikutnya, yaitu ini agak sedikit berat, nggak berat sih, coba penyampaian seperti apa, kepengennya mau seperti apa. Ada beberapa slide yang harus dijelaskan oleh Bang Safir. Kita fokus dulu nih. Apa aja nih, Bang? oke. Ini serius banget ya. Oke. Iya, Kamu nggak iya, cocok iya. kalau serius. Oke, kita mulai ya. Jadi gini. Yap. Jadi ceritanya sekarang dunia ini sedang berada dalam masa krisis ya. Dunia sedang berada dalam masa krisis. Jadi aku ibaratin dunia ini sekarang bumi kita ini lagi pakai masker nih. Bumi kita ibarat pakai masker. Bahkan kalau mau ngomong lebih ekstrim lagi, ibaratnya bumi kita ini lagi berada dalam masa emergency. Lagi kayak di rumah sakit ini kita lagi berada di UGD. Nah kalau orang lagi ada di emergency, di UGD, di IGD, keluarganya tuh deg-degan. Apakah pasien IGD ini akan lewat gitu ya, selesai gitu ya, ataukah bisa akan selamat kembali baik-baik aja kan gitu ya. Nah cuma apapun itu, impact-nya adalah sekarang ini banyak bisnis-bisnis yang menurun ya, banyak industri menurun, bisnis menurun. Walaupun sebetulnya banyak juga industri yang naik, tapi kebanyakan itu menurun. Nah, impact-nya adalah banyak orang itu yang penghasilannya juga kehilangan penghasilan. Mereka hilang penghasilan. Freelancer kehilangan penghasilan, pengusaha banyak yang berhenti ke penghasilannya. Nah, karyawan mungkin nggak kehilangan penghasilan, dia tetap dapat gaji. Cuma karyawannya deg-degan, terutama kalau industrinya adalah industri yang menurun saat ini. Nah, jadi sekarang karena judulnya ini adalah, acara kita hari ini judulnya ini adalah Do It atau Do It, maka kita akan ngobrol dikit aja tentang gimana cari duit di masa krisis. Itu. Setuju. Ini mau nggak nih? Ini mau kita bahas nggak sih? Kalau nggak kita skip aja nih. Mau. Ini penting nih. Mau. Penting. Please. Iya. Oke. Nih ya. Teman gini nih. Ini buat follower kita lagi nonton, jangan lupa tap love-nya di tap, layarnya di tap layarnya, terus ketik di komen mau duit. Iya. Ketik dulu. Oke. Jadi intinya adalah ini aku kasih pesan sponsor dulu. Jadi kalau buat yang belum follow Instagram di ya, follow Instagram dulu di 1%. Ini dia cukup lakukan dua hal ini ya. Jadi pertama adalah dia cukup lakukan dua hal ini. Jadi pertama adalah dia bisa jual barang, atau yang kedua dia bisa jual keahlian. Kita ngomong jual barang dulu ya. Jadi kalau kita bicara jual barang, ini paling tidak ada 6 barang yang bisa kita pertimbangkan untuk kita jual. 6 barang. Yang pertama nih, ini masih mau tahu ya nih? Ini kalau nggak Mau. ketik mau, di chat mau, di love. Jadi yang pertama ini kita bisa jual bahan pokok ya. Kenapa? Karena banyak orang yang dia lagi ngurangin pergi ke pasar ya. Jual bahan pokok. Cuma kita mesti tahu dulu nih, nggak semua bahan pokok ini sekarang bagus ya. Tapi intinya adalah tawarin ke orang untuk mereka bisa dapat bahan pokok di rumah tanpa mereka pergi ke pasar. Walaupun tidak semua barang bisa, tapi paling tidak itu kita bisa usahakan untuk sebagian barang pokok. Itu pertama. Yang kedua yang juga bisa dijual itu adalah makanan beku. Jadi kalau makanan beku ini frozen food. Jadi intinya itu adalah makanan jadi, cuma kita jualnya dalam bentuk frozen food. Jadi orang tinggal panasin dikit atau masak dikit jadi, tapi intinya dia makanan jadi. Nah ini yang kedua. Yang ketiga kita bisa jual juga produk-produk kayak produk herbal ya. Jadi misalnya kayak jamu dan lain sebagainya. Ini kita juga bisa jualan ya. Sekarang orang lagi ingin kembali ke alam, nah kan gitu kan. Nah keempat kita juga bisa jualan juga produk-produk yang berhubungan dengan sanitasi atau kebersihan, hand sanitizer kayak
kemudian kayak Cuci tangan. sabun Cuci pel, tangan. bahkan alat pendukung ya kayak gambar di situ, tongkat pelnya juga bisa kita jual, tongkat pelnya juga bisa kita jual ya. Itu yang keempat. Nah, kemudian kelima ini juga bisa nih alat olahraga rumahan, barbel ke, yoga mat ke, dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah mainan dan permainan. Ini kita bisa jualan juga. Kenapa? Karena banyak terlalu fokus masker, tapi mereka lupa bahwa orang tua sama anak perlu bonding di rumah. Nah, jual mainan atau permainan kayak monopoli dan lain sebagainya itu oke banget. Nah, kebetulan nih kalau aku sedikit boleh kasih pesan sponsor nih. Aku sama istriku juga punya bisnis jual permainan. Nama tokonya Citra Wah. Place. Dari nama istri nih, Citra Place. Keren. Jadi ini kita jual board game ya. Nah, Instagramnya namanya Citra's Place. Itu nama Instagramnya Citra's Place. Nah, oke. Tadi itu jual barang. Aku ulang lagi ya. Jual barang ada 6 ya. Jadi pertama adalah bahan pokok, kemudian adalah frozen food, makanan beku, kemudian adalah produk herbal, kemudian adalah yang keempat itu adalah produk-produk sanitasi, kemudian yang kelima adalah alat olahraga rumahan, dan yang keenam itu adalah mainan dan Ya. permainan. Oke. Nah, adalah khusus buat kita yang punya materi ahli dalam hal apapun, tapi kita bisa buat dalam bentuk training, mau training musik kayak training hobi, training musik daerah, jual training, kita bisa jual dalam bentuk e-learning ya, dalam bentuk e-learning. Caranya gimana? Bikin seminar online ya, seminar atau pelatihan online. Kita bisa jual dengan dua macam cara nih. Kita bikin live ya, seminar atau pelatihan online live. Orang ikut 1.000 mau 20 jam, serah, bisa live. Atau yang kedua bisa juga tidak, tapi kita jual ke situs-situs atau platform-platform yang kerjanya jual video training. Jadi kita bikin sekali, rekam sekali, jual di platform-platform itu, orang bayar, kita dapat bagi hasil. Nah, itu yang pertama, kalau kita punya keahlian yang bisa dibikin dalam bentuk materi training. Keahlian kedua adalah kalau kita, bahkan keahlian yang paling simple, misalnya gambar JPEG jadi PNG misalnya, itu kita bisa juga jual. Caranya gimana? Kita jadi freelancer. Putus. Dan sekarang Ini nggak setuju sama pihak elit global ini. Mengenai uang ini nggak boleh. Ini. banget itu freelance ya. .com atau yang bisa kita lakukan dan teman-teman itu bisa untuk dapat duit di masa krisis. Nah, ini dia situs-situs atau platform kita bisa jual jasa online. Saya pikir itu aja yang bisa kita lakukan untuk dapat duit di masa krisis ini. Ya, sudah ya Bang, benar-benar luar biasa banget ya Bang, ada gebrakan-gebrakan seperti itu. Jadi memang sekarang ya bahan pokok semua orang jualan makanan yang memang dibutuhkan, itu setuju banget sih. Tapi gue lagi, kalau aku lagi keahlian tadi sih lagi ngebuat konsep seperti ini gitu. Halo, cek, kedengeran? Aman Ya, lagi. kedengeran. Ya, oke. Jadi memang itu yang sudah banyak dilakukan sama semua. Sekarang tinggal kita, bener nggak Bang, nyari yang beda misalnya. Betul. Cara yang beda, harus cara yang beda. Cara yang beda itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa dimulai dari jasanya beda, bisa juga dilihat dari muka kita yang beda. Kadang-kadang, Maksudnya Kak, memang gini, nggak bisa dipungkiri orang datang ke kita. Pertama lihat visual kita dulu. Seringkali bukan karena produk, tapi visual dia dulu. Dia senang apa nggak sama kita. Misalnya dia senang apa nggak lihat Obi nih, dengan kumisnya, dengan senyumnya. Pertama orang harus senang dulu. Begitu senang dia akan akan masuk ke situ. Tapi kalau dari awal dia udah nggak senang, dia nggak akan masuk situ. Kuncinya kita bisa bikin dia senang dulu apa enggak. Itu aja intinya. Bang Safir seneng nggak sama aku? Kok ketawa sih? Jawab dong. Itu bisa kita bahas nanti. Lebih pribadi, lebih privasi. Lucu banget. Lebih pribadi. Nih, Ci. Iya, ini seru Ci. Ada tadi udah dijelaskan masalah keahlian. Tapi sebelum gua pengen tanya sama lu tentang keahlian sebagai seorang musisi, ini ada sebuah materi dulu dari seorang Onci Ungu. Kita lihat videonya berikut ini.
Keren banget. Keren banget. Hatur Nggak nuhun. percuma jadi pemain Ininya drum. terbuat dari Keren apa banget. tuh ya? Cek suaraku terdengar nggak? Pemain terdengar dong. Terdengar. Suara Oke, hatimu oke. selalu terdengar di hatiku. Keren Telepati banget ya. Gue dalam sampai si. speechless deh. Bintang tamunya keren banget. Mas Onci, itu apa? Ya, saya juga bingung itu apaan ya. Goblok. Enggak, maksudnya kan sekarang orang taunya seorang Onci sama Ungu atau nanti bisa live PA ya, ada DJ Onci nyanyi. Mm-mm. Terus ada apa ada lagi apa istilahnya itu kayak ngeinin lagu orang tuh apa istilahnya kok lupa gue jadi. Ngecover. Hah? Ngecover. Cover tuh Mas Onci Ungu. Nah ini kok tiba-tiba nongol sendiri, terus ada musik kayak instrumen yang bener-bener ngelampiaskan banget nih gue gitu. Ini apa sih Ya sebenarnya itu project apa? Gitu? itu adalah sebuah realisasi bahwa Mas Obi tadi bilang apakah harus ada yang beda? Itu yang beda salah satunya Mas Obi. Jadi memang Oke, satu. aku itu memang jatuh cinta sama musik itu pertama kali memang karena gitar, dan aku pengen jati diri aku tuh tetap ada soal itu gitu loh sebagai seorang gitaris. Jadi aku tuh udah beberapa kali kemarin udah bikin single satu, udah nyanyi juga. Itu juga semuanya adalah hal-hal baru yang baru aku kerjain gitu loh secara pribadi gitu loh. Sebelumnya kan aku di Ungu sebagai gitaris, sebagai pengiring band Ungu gitaris gitu loh. Dan aku Ya. pengen memperkenalkan lebih bahwa aku tuh masih bisa bernyanyi, aku bisa apa namanya? Ya. Membuat gitaran instrumental. Ya itu mungkin sesuatu yang lagi baru aku kerjain saat-saat ini, dan aku coba kembangin dengan cara masukin ke YouTube. Lagi mencoba sih, karena memang Oke, era-era keren, sekarang keren. kalau buat aku secara pribadi apa ya, semua manusia lagi membutuhkan hiburan ya, secara hiburan aku lagi ngomongin soal hiburan, butuh hiburan untuk berada di rumah ya, kenapa tidak aku coba untuk ke YouTube gitu. Oke, Bang Safir kedengeran, Bang Safir? Oh, putus ya. Oh, refresh browser lagi. Oke, Mas Oci. Jadi gini, gue sih menarik ya. Itu kapan lu buatnya? Berapa lama sih? Apanya nih yang lagu barusan ya? Iya. Maksudnya udah berapa lama? Itu Maksudnya udah buat prosesnya berapa lama? Maksud gue buat klip sampai buat sorry ngarang lagunya dulu deh. Buat aransemennya itu sampai berapa lama lu buat? untuk ngarang lagunya sendiri paling cuma sehari lah. Sebenarnya lagu Sehari. udah lama gitu. Ya. Apa namanya? Udah lama ada tapi belum lengkap. Oke. Belum lengkap. Terus begitu aku ya ada masa seperti ini, jadi memang aku banyak waktu untuk berada depan komputer untuk main musik. Jadi ya semuanya tumpah di situ Mas Obi. Tumpah di situ. Oh, Terus oke. memang waktunya juga cukup banyak untuk syuting. Gampang lah kalau syuting. Soalnya aku juga ada kantor yang menyediakan tempat untuk syuting. Di situ bisa untuk Udah syuting. ada. Udah lama. Apa itu judul lagunya? Sorry. Yang tadi barusan itu Rainbow Spark. Oh, Rainbow Spark. Itu apa itu? Maksudnya kalau orang pengen mengartikan kayaknya lagunya energik, goyang, Ya itu, groove gitu. Rainbow Apa? itu kan pelangi ya, pelangi apa Pelangi, percikan betul, pelangi ya. lah. Jadi aku pengen membuat Kue, apa ya, roti. orang ini Rainbow karena itu puasa roti, kali ya. jadi lapar ya bawahnya dengerin Iya, roti oke. aja. Terus berwarna terus habis itu? Warnanya sesuai dengan mood lagunya lah, bahwa dia apa namanya, membawa keceriaan gitu loh. Gitu. Oh, oke. Jadi memang benar-benar ini ya, apa namanya? Orang kan kalau identik dengan ungu tuh, Onci khususnya ya. Orangnya tadi kan sampai ini ada Maulina, tadi di Instagram tanya kayak gini, Mas Onci kok jangan kaku-kaku dong, sedih banget ngelihatnya. Sementara tadi tuh lu tuh kelihatan cool dan keren gitu. Image itu yang pengen lu rubah atau gimana sih sebenarnya? Tidak Ini sih, sampai tadi sebenarnya apa ya, berdasarkan mood aja. Kalau misalnya memang kaku, memang udah pembawaan pribadi aku kaku seperti ini gitu. Emang kayak kanebo, susah diapa-apain juga. Enggak lah, enggak kaku lo. Lu tuh asik sebenarnya. Cuman orangnya aja yang pada ngelihat kayak gitu. Enggak, maksudnya tapi kan keluar di musik si Rainbow ini tadi bener-bener lu tuh kayak fresh banget, kayak enjoy gitu ya, segala macamnya gitu. Itu yang gua lihat perbedaan dari sosok lu gitu. Ya Nah, mau gimana, lagunya seperti itu kan. Biasanya juga kalau sama Ungu lagunya galau lagi, gimana nggak kaku, galau gitu loh. Jadi bawaannya juga ya lemes Ya, gitu ya. rebahan ya. Mas Ferry mau tanya nggak sama Rebahan. Mas Onci, Mas Ferry? Mas Ferry mau tanya nggak? Nggak usah lah. Aku mau nanya aja Mas Ferry. Oh, mau tanya Itu apa? beneran Mas Ferry mau perjaka tanya gimana? apa?
Iya, iya. Bang Safir Gua masih belum terkonek karena sinyalnya ini. Gimana, Bang? eh, Mas nggak Ferry bisa gimana? nggak bisa ngomong apa-apa soalnya gua ada itu terkesima kali ya. Kawan. Apa Wah, sih? kalah. Apa sih? Gak gini. Kak Ferry, yang lu nilai dengan seorang Oncingu tuh apa sih? Lu apa gitu? Gila, dia Apa semua ya? ada, punya. Apa dia? Ganteng, ya kan? Ganteng. Ayolah, Dia, Bang, ya. dia kalau main musik tuh apa aja nyanyi oke, ya kan? Modalnya udah lengkap gitu. Main gitar kerja, Modalnya nekat, Mas. ini ada rasanya pertanyaan juga lagi nih. asik gitu kan. Ada yang nanggap di Makasih, Instagram Mas, nih ya. kayak kanebo kering ya Kak Onci katanya gitu. Cantika Nah, iya itu dia. katanya kayak kanebo kering. Enggak lah Cantika, kamu belum kenal aja dalamnya. Dalamnya Mas Onci itu luar biasa sekali loh. Tapi kita punya Ini ngomong-ngomong kejadian kenapa bisa pada baca itu ya? Komen ya? apa tuh? Kok aku nggak bisa baca Ya komen ya? ada 2 handphone kan, gua bilang 2 handphone. Kamu kan Oh, bukanya pada kan di sebuah aplikasi. Makanya aku bilang seorang Onci itu pokoknya hemat aja, hemat. Handphone aja cuma satu. Itu aja Android. Itu aja. ini aja Padahal baterainya udah Padahal- bocor ya, udah mau lowbat. padahal Kak Ferry, padahal yang buat gue boros tuh dia loh Kak Ferry. Apa Dia tuh? ini salah Loh. satu motor penggerak gue mengenai kostum. Terus tiba-tiba sosial media main. Dia nih masukannya luar biasa. Lu tuh punya skill gini-gini. Lu harus main sosial media. Lu harus beli apa. Ini gokil nih. Buat dia boros nih. Luar biasa loh. Sementara dia sendiri nggak boros gitu. Tapi kan manfaat, ya kan? Tapi yang paling Ya, seru tapi kan tuh, yang memang paling seru tuh kalau style itu cocok buat lu, Bi. Kalau gua kan nggak cocok. Gua melihat karakter lu, wah kayaknya ini orang demen nih. Emang harus ke situ, lu ke situ aja. Iya. Gua nggak usah. Iya. Tapi kalau ngelihat Kak Onci nih, Kak Ferry, Kak Onci ini adalah orang yang sangat suka banget makan, tapi sedikit. Nah, yang lain suruh ngabisin gitu. Itu yang penyakitnya dia. Itu sering banget. Lu misalnya nih beli ikan kerapu gitu ya, dimasak enak gitu. Dia makan cuma 2 sendok. Selebihnya dikasih kucing. Itu kurang ajar itu. Disuruh pesan Nggak ada banyak-banyak. kucing, lu yang disuruh makan pesan. habisinnya. Balik lagi Bang Safir. Kucing udah dari gabung. mana? Iya. Nggak sisa. Halo Mas Safir. Bang Halo, Safir Bang udah balik Safir. lagi Bang Safir. Aduh, Bang Safir nih menghilang. Oke, tadi udah lihat hasilnya. Bang Safir, what do you think about Onci tadi? Performanya tadi. Oh gila itu keren banget. Dia tuh Aduh, suaranya aku ikut hilang. bernyanyi hanya dengan gitarnya aja. Audionya nggak ada. Ikut nyanyi hanya dengan gitarnya. Padahal nggak tahu Suaranya liriknya. menghilang. Apa emang beliau sengaja dia gitu ya? Iya, kalau yang gini-gini kayaknya yang bagus-bagus kayaknya dia ngilangin dulu. Halo, Bang Safir, halo. Halo, kedengeran nggak? Nah, Bang Safir. Kedengeran? Kedengeran ya? Bang Safir. Oke. Ya, Bang Safir. Oke, yes. Menurut Bang Safir, Onci, Yes. what do you think about Onci? What do you think about Onci? Bagus banget. Aku tadi hanya dengar gitarnya aja ikut nyanyi, padahal nggak tahu liriknya. nggak ada lirik ya Mas? Nggak ada lirik. emang nggak ada liriknya. Oke, ini nggak apa-apa ya. Ini loh Bang Safir, gini ya, gue setuju dengan konsep daring ya, internet segala macam. Cuman keadaannya seperti ini selalu. Ada nge-hang, ada nge-like kan kayak gitu ya nggak? Bukan salah kita. Iya, Power of bandwidth dan harta tahta cinta kalah oleh kuota sekarang. Semua udah hancur oleh kuota. Kuota the power of greed pokoknya. Oke. Bang, ini ada obrolan juga tadi, ada komen di Instagram Akbar katanya Kak Ferry backsoundnya keren, mukanya standar. Situ lagi astaga. Itu lagi udah. Nggak bercanda Kak Oji. Asal Kak Ferry bercanda harus ya, bikin Kemarin- jangan serius ya. Iya. Kemarin Mas Akbar Iya. ngomong gini ke gue. Fer, lu Siapa gaya tuh? lu bagus rasta. Itu Mas Akbar ngomong gini, Fer, lu gaya lu bagus rasta. Muka raskin. Itu lagi. kemarin gue digituin juga Fer. Mas Obi kalau nyanyi suaranya pas. Terus yang nggak pas mukanya kan kayak gitu. Oke, ini sekarang ada kuis dulu. Dijawab Yes. nanti masing-masing ya. Ini ada Mas Bro yang akan tayang di sana, Bang Safir dan Mas Onci. Yes. Kita lihat tayangan video berikut ini. Dijawab setelah nanti videonya selesai. Ini dia. Putar. Halo, haha, ketemu lagi dengan Mas Bro di sini. Iya, aku mau kasih pertanyaan buat Mas Bang Safir. Nah, Oke. pertanyaannya itu adalah Bang apa yang tidak urut abjadnya? Untuk Mas Onci, aku juga kasih pertanyaan. Kenapa ikan tidak pernah tidur?
Tak tunggu jawabannya, dapatkan hadiah. Selamat malam. Oke ya, jadi gitu. Bang, pertanyaan aku ulangin, Bang Safir. Pertanyaan Bang apa yang nggak bisa membaca? Bang Safir, Bang apa yang nggak bisa membaca? Mas Onci, apa tadi? Hewan apa Bang ya? apa yang tidak urut bacanya? Ya tidak bisa membaca. Apa? Halo. Pertanyaan kedua. Bang yang tidak urut bacanya. Mas Bro di Apa? sini. Iya. Aku mau kasih pertanyaan. Kenapa buat ikan tidak bisa tidur? Mas Bang Sapir. Nah, Ah, pertanyaannya itu adalah, lagi nih. Bang apa yang tidak urut abjadnya? Untuk Mas Onci, aku juga kasih pertanyaan. Kenapa ikan tidak pernah tidur? Tunggu jawaban. Ya, silakan dijawab. Silakan jawab Bang Safir. Siapa dulu, Jawabannya nih? adalah Bang Safir. Bang yang tidak urut abjadnya, Bang BCA. Itu jawabannya. BCA. Oke, kita tahan dulu ya. Itu yang berikutnya Mas Onci. Ikan Ini kenapa ini ikan nggak teka-teki bisa ya tidur? ceritanya ya. Iya, pokoknya Kenapa jawab ikan aja. tidak pernah tidur? Heeh. Cepat. Galau kali. Galau. Oke, tahan jawabannya. Apakah benar? Silakan. Ini jawabannya, Mas Bro. Mas Onci dan Bang Sapir, tahu nggak jawabannya? Untuk Bang Sapir jawabannya Bang BCA. Benar. Untuk Mas Onci jawabannya adalah, kenapa ikan nggak pernah tidur? Karena kasurnya basah, lupa dijemur dan bau asin. Iya. Jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya. Terima kasih. Bro. Terima kasih Mas Bro, terima kasih Mas Bro. Benar tadi, tepuk tangan sekali lagi. Benar juga ya. 1-0 untuk kali ini. Bang Safir menang, Kak Onci kalah. Sebenarnya pertanyaannya Bang apa yang nggak bisa membaca? Harusnya tuh Bang BCA. Karena kalau yang benar Bang ABC. Kan huruf abjad tuh ABC bukan iya. BCA. Kalau BCA kandau. Mas Onci bukan ikannya karena galau, karena ikannya kasurnya basah. Jadi nggak bisa tidur. Atau mandi terus ya. Mandi terus, makanya itu. Nah, buat Kak Ferry, pertanyaannya adalah udah dapat. Buat Kak Ferry, udah dapat THR belum? Kok ketawa sih? Baru Kok berusaha ketawa ini? melupakan, diingatkan lagi. Baru berusaha Sedih. melupakan. Udah hampir. Waktu kita tinggal 3-4 menit lagi. Pertanyaan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Bang Safir Senduk. Buat Mas Onci, terima kasih. Bang, sedikit aja Bang sebelum kita closing, Bang Safir buat seluruh masyarakat Indonesia deh. Apa ya dari seorang master financial planner, apa keinginannya? Buat seluruh masyarakat Oke, Indonesia, apa yang ingin disampaikan? ini pesanku ya, ini pesan aku ya. Jadi sebenarnya gini, ada hal lain yang sering kali bikin kita pusing. Selain uang, ada hal lain yang sering kali bikin kita pusing, problem tuh, yaitu urusan kasih sayang ke suami, ke istri. Pokoknya urusan kasih sayang itu sering kali bikin problem. Kenapa? Karena kasih sayang itu nggak cukup kalau nggak disertai dengan kasih uang. Iya. Kasih saya nggak cukup kalau nggak dikasih uang, tuh luar biasa sekali. Bro, dengerin bro, jomblo dengerin. Nggak cuma kasih sayang, harus kasih uang. Mas Onci, apa yang ingin disampaikan Mas Onci? Sedikit saja. Ya, aku merecap aja sesuai dengan judulnya. Kalau kamu tidak memulai, gimana mau dapat duit? Jadi sebelum itu kamu harus duit dulu sebelum dapat duit. Terima kasih sekali lagi buat bintang tamu. Terima kasih sekali lagi buat bintang tamu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bermanfaat buat siapapun di sana yang Amin. nonton. Dan sekali lagi kita akan berlanjut terus. Bang Safir, ingat kalau memang nanti butuh support, kabarin ke aku. Mas Onci juga. Siap. Ini saya dari lubuk hati yang paling dalam terima kasih atas nama Obi and Friends. Tetap berkarya, tetap sehat, yang paling utama kita harus duit, melakukan sesuatu untuk mendapatkan duit. Setelah itu dibolak-balik aja, udah duit lagi terus. Dan yang paling penting adalah harus berbagi. Bener kan Bang Safir ya? Duit dapat duit lagi. Kita akan ketemu lagi di episode kedua. Terima kasih buat Safir Seduk, terima kasih buat Mas Onci. Ini dia Obi and Thank you. Friends. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ferry. Waalaikumsalam. Kita boleh tepuk tangan ya, joget. Patah-patah kita bergoyang pica-pica karena pemodi poco-poco cuma karena yang kita sayang, cuma karena yang kita cinta, cuma karena suka bikin pusing.
yang patah-patah, kita bergoyang pijak-pijak, ngalapi mudi, bocor-bocor. Cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana suka bikin bersih. Karena bilang kita nggak sayang, kita bikin layang-layang jauh. Bijak, bijak, mengena kita bebayang, karena bikin layang-layang cuma ngana. Terima kasih sekali lagi Bang Safir, terima kasih Mas Onci, terima kasih matur suwun. Terima kasih sangat. Obi, Bye-bye. Dian Minal Friends, aidin, Mas Ferry, minal Mas aidin wal Safir. faizin, mohon maaf lahir dan Terima batin. kasih Maaf Mas Ferry. Selamat lebaran, maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, selamat lebaran. Bye bye. Dadah. Bocor-bocor. Ladies and gentlemen.